di siang hari ini, dan syukur alhamdulillah saya sudah bersama dengan teman-teman dekat dari Mas Errol Jonathan yang memiliki dedikasi yang luar biasa. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Iman yang sudah bersama saya di virtual e-station Surabaya. Langsung saja saya akan menyapa Mas Imannya yang kali ini ada di tempat duga ya, kalau nggak salah demikian. Ya, assalamualaikum Mas Iman. Ya. Halo Mas Selamat Iman. sore semuanya, selamat pemirsa. Kami e-station Surabaya mengucapkan turut berduka cita ya Mas Iman ya, yang mana Mas Errol Jonathan telah berpulang kepada Yang Kuasa, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari Mas Errol ini, khususnya untuk saya ini Mas Iman. Nah, Mas Iman sendiri, dari Mas Iman sendiri melihat Mas Errol Jonathan ini seperti apa sih Mas Iman? Baik, terima kasih juga untuk pemirsa dan pengakses e-station Surabaya. Terima kasih untuk perhatian sekaligus ucapan belasungkawa atas nama keluarga saya Iman Dwi Hartanto. Kru Suara Surabaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa terhadap perhatian sekaligus atensi kawan-kawan dan sekaligus pemirsa dan pengakses e-station. Saya mengenal Mas Errol sebagai sosok yang luar biasa. Saya katakan ini luar biasa bukan sekedar luar biasa saja, tapi memang betul-betul luar biasa. Sekedar gambaran pemirsa dan juga pengakses e-station. Saya, Iman, datang di Suara Surabaya tanpa bekal dan knowledge apapun tentang broadcast. Dan perjumpaan saya dengan Mas Errol ini merupakan sebuah perjumpaan yang luar biasa, karena melalui beliau, saya mendapatkan peluang untuk belajar, betul-betul belajar. Karena bayangin ya, saya betul-betul nol dari dunia broadcasting, dan Mas Errol memberikan saya ilmu dan kesempatan untuk belajar yang semaksimal mungkin. Sejak tahun 92 sampai dengan 2019 kemarin, saya adalah kru aktif di Suara Surabaya, dan karena situasi dan juga usia, saya sekarang masih berada di Suara Surabaya dengan status freelancer. Nah, peran dan posisi saya selama di Suara Surabaya selain sebagai announcer, sebagai penyiar, saya juga pernah mendapatkan kepercayaan sebagai staf pemberitaan. Itu juga berkat Mas Errol yang melihat bahwa saya punya kesempatan dan punya eagerness untuk belajar. Jadi Mas Errol betul-betul membina kami, memberikan kesempatan kami untuk belajar menulis berita, rewriting, Write the Way You Talk, 5W1H ala radio dari Mas Errol. Dan kalau bicara soal dunia penyiaran, beliaulah yang juga menjadi mentor saya, pembimbing saya, yang selalu mengevaluasi simulasi rekaman sebelum saya bersiaran secara real, secara nyata, memegang program di Suara Surabaya. Demikian untuk hostnya, monggo. Terakhir kali Mas Iman sendiri bertemu dengan Mas Errol ini kapan ini, Mas Iman? Jadi saya terakhir bertemu Mas Errol itu sebelum Hari Raya ya. Karena menjelang akhir Ramadan itu Mas Errol masih sibuk Zoom dan sampai malam melakukan aktivitas Zoom-nya di kantor gitu, di ruangannya. Dan seperti biasa kalau beliau lagi Zoom ya memang kita tidak akan mengganggu. Tapi pada kesempatan untuk bercengkerama atau ramah tamah itu kadang-kadang siang pada saat kita sholat duhur gitu, Mas Errol datang ke ruang gatekeeper, lalu ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, dan bahkan kadang beliau juga menemani kita untuk berbuka puasa. Beda agama, tapi Mas Errol juga menyempatkan untuk bersama-sama kami berbuka puasa ala kadarnya di lantai 1. Pada saat Hari Raya, kami sama sekali tidak bertemu dengan Mas Errol. Sebab biasanya gini, Mas Errol itu meskipun pada hari pertama selalu datang masuk kantor, memberikan perhatian, ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada kru yang merayakan Lebaran dan masuk pada hari pertama Hari Raya. Biasanya begitu. Tapi Hari Raya kemarin Mas Errol tidak masuk. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada WA di WA grup internal yang menginformasikan atau memberikan ucapan selamat berhari raya, berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, itulah ucapan-ucapan basic. Tapi di akhir dari ucapan Mas Errol juga minta maaf, saya tidak bisa bersama-sama Anda pada hari pertama ini karena kondisi saya yang sedang tidak fit. Udah, itu aja yang kita dapatkan pada saat Hari Raya. Baru 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu saya coba kontak dengan Pak Nunung, istrinya Mas Errol. Saya ngobrol-ngobrol tentang bagaimana situasi dan perkembangannya. Memang waktu itu Mbak Nunung bercerita bahwa kondisi Mas Errol masih naik turun, dengan temperatur yang naik turun. Mas Errol mengalami peradangan pada mata yang mengakibatkan tekanan pada mata itu besar, dan Mas Errol tuh sampai nggak bisa buka mata sebelah kirinya itu ya. Dan kondisi itu ya sangat mengganggu karena ya namanya kalau
indera penglihatan kalau mendol ya pasti nggak enak ya. Dan memang waktu itu Mas Erol mengalami panas yang cukup tinggi sehingga dokter di tahapan-tahapan itu berusaha untuk mengatasi peradangan pada mata. Cuman kalau sekedar gambaran, Mas Erol kan punya sejarah. Mas Erol selain usianya sudah 63 tahun, Mas Erol juga punya sejarah pernah masuk rumah sakit karena jantung, dan beliau pernah dirawat di rumah sakit karena stroke yang lumayan, karena waktu itu kami mendapatkan info dari dokter kalau stroke-nya Mas Erol yang membuat Mas Erol masuk rumah sakit itu adalah yang kedua, stroke yang kedua. Karena stroke yang pertama, stroke istilahnya mild stroke ya. Stroke pertama itu dibilang nggak dirasakan. Jadi kalau dilihat dari history Mas Erol seperti itu. Saya mengenal Mas Erol sebagai seorang pekerja keras, pekerja kuat, dan pekerja yang tidak kenal lelah. Mungkin ini juga merupakan satu di antara kontribusi stamina Mas Erol drop di saat-saat seperti ini, gitu Mas. Nah, Mas Iman, ada pesan terakhirkah yang ditangkap oleh Mas Iman ketika Mas Erol ini masih masih sehat? Mungkin di dunia broadcast gitu atau di dunia radio, apa ini yang pernah ditangkap oleh Mas Iman terakhir kali? Ini kalau suara dulu seperti ini karena memang kami berada di luar dan saya berusaha tidak mengganggu di dalam. Jadi pesan Mas Erol waktu itu saya sempat telepon dan sempat ngobrol karena waktu itu komunikasi lewat Mbak Nunung ya. Jadi begitu Mbak Nunung memberikan tanda bahwa Mas Erol bisa terima telepon, saya segera telepon ke Mas Erol. Dan Mas Erol juga nanya kabar studio, bagaimana situasi kantor seperti apa, bagaimana dengan produksi dan karya-karya yang lain, mengingatkan seperti itu untuk produk-produk lain. Dan Mas Erol tanya, ada perkembangan yang menonjol nggak tentang situasi COVID dan segala macam. Biasa kan kita dalam pandemi, jadi update soal itu kita terus pantau terus di SS. Nah, pesan Mas Erol adalah, ini yang saya tangkap dan baru terjemah sekarang, jalin koordinasi, itu aja. Jalin koordinasi, karena kami ini kan di Surabaya Media merupakan sebuah lembaga yang jumlah orangnya banyak, ada departemen multimedia, ada departemen online, ada departemen siaran, dan ini masing-masing punya kreasi dan punya karya masing-masing, dan kami diingatkan supaya tetap menjalin koordinasi. Itu aja Mas pesan dari Mas Erol waktu saya kontak telepon beberapa hari yang lalu sebelum Mas Erol betul-betul clear, bebas dari telepon-telepon dan hubungan-hubungan eksternal gitu Mas. Dan ini untuk informasi pemakaman Mas Erol sendiri, ini rencananya kapan dan dimakamkan di mana atau disemayamkan di mana terlebih dahulu ini Mas Iman? Oke, kami sekarang sedang bersama-sama kru Suara Surabaya yang lainnya mendampingi putra kedua Mas Erol, Damian Jonathan, yang sedang melakukan proses untuk pemilihan peti jenazah. Dan rencana dari Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, nanti jenazah Mas Erol akan dibawa ke rumah persemayaman di Adi Jasa, Jalan Demak, untuk disemayamkan di sana, memberikan kesempatan untuk para pelayat untuk takziah. Cuman kami belum tahu ini karena kami berbagi peran. Jadi saya menemani Damian untuk memilih peti jenazah, sementara ada tim SS lainnya bersama keluarga juga sedang melakukan proses penanganan dan administrasi di rumah sakit, kemudian untuk lanjut ke Adi Yasa. Begitu Mas. Baiklah kalau gitu Mas Iman, sebelumnya sekali lagi kami atas nama iStation Surabaya mengucapkan bela sungkawa duka cita yang sangat mendalam sekali kepada Mas Erol Jonathan beserta keluarganya, dan tentunya ini merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan sekali ya Mas Iman ya. Dan juga teman-teman di Suara Surabaya sendiri luar biasa sekali yang memberikan penghargaan atau penghormatan terakhir untuk Mas Erol Jonathan yang kini sudah berpulang. Terima kasih Mas Iman sudah bersama kami di Stasiun Surabaya. Sekali lagi matur nuwun teman-teman untuk pemirsa dan pengakses Stasiun Surabaya. Monggo dilanjut Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lovers, itu tadi Mas Iman ya, selaku host dan juga teman dekat dari Mas Erol Jonathan yang sudah kita ajak ngobrol-ngobrol terkait bagaimana kondisi ataupun juga pesan-pesan terakhir dari Mas Erol Jonathan yang kini sudah berpulang. Dan tentunya ini membuat rasa duka yang paling sangat mendalam sekali, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Mas Erol kepada kita semuanya, termasuk saya dan mungkin Anda yang kali ini bergerak atau berkecimpung di dalam dunia broadcast, di radio ataupun juga di dunia penyiaran. Luar biasa sekali apa yang telah diberikan oleh Mas Erol kepada kita semuanya.
Baiklah kalau gitu e-lovers, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya Yohan Sasamudra masih menemani Anda.